Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Wahyuni. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai landasan filsafat pendidikan, idealisme, dan realisme. Pokok bahasan ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis pendidikan, yang berarti seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, dalam pokok bahasan kali ini, saya akan membahas 3 subpokok bahasan. Yang pertama, konsep filsafat umum, idealisme. Yang kedua, ada konsep filsafat umum, realisme. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, implikasi terhadap konsep pendidikan yang berasal dari konsep filsafat umum dari yang telah saya sebutkan sebelumnya. Oke, yang pertama, landasan filsafat pendidikan idealisme, yaitu aliran yang menganggap pikiran dan cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar untuk dipahami. Yang pertama, ditinjau dari hakikat realitasnya. Hakikat realitas bersifat kejiwaan atau spiritual atau rohaniyah atau ideal. Yang kedua, ditinjau dari hakikat manusianya yang bersifat spiritual atau kejiwaan. Yang ketiga, ditinjau dari hakikat pengetahuannya, yaitu proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir. Yang keempat, hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Oke, yang kedua, landasan filsafat pendidikan realisme, yang berarti paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Yang pertama, ditinjau dari hakikat realitasnya, yaitu dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya atau entity. Yang kedua, dari hakikat manusianya, yaitu manusia adalah bagian dari alam, dan ia di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Yang ketiga, ditinjau dari hakikat pengetahuannya. Ketika lahir, jiwa atau pikiran manusia adalah kosong. Kemudian, pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman indranya. Yang keempat, berasal dari hakikat nilainya, yaitu manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam. Demikian pula pada masyarakatnya. Nah, implikasi terhadap konsep pendidikannya, di sini ada 4 hal yang akan tercakup. Yang pertama, ada tujuan pendidikannya. Yang kedua, pada kurikulum pendidikannya. Yang ketiga, metode pendidikan. Yang keempat, peranan guru dan siswa. Nah, yang pertama kita tinjau dulu dari tujuan pendidikannya. Kalau idealisme, tujuan pendidikannya adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi atau self siswa. Dengan kata lain, pendidikannya bertujuan untuk membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebajikan sosial. Kemudian pada realisme, tujuan pendidikannya itu agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Nah, pada kurikulum pendidikannya, idealisme ini berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Sedangkan pada realismenya, kurikulum ini meliputi 1. Sains atau IPA dan matematika, 2. Ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, dan yang terakhir adalah nilai-nilai. Pada metode pendidikannya, idealisme ini mengutamakan metode dialektik. Kemudian, beberapa metode yang efektif mendorong belajar dapat diterima dan cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar. Sedangkan pada realisme,
itu menggunakan metode pembiasaan atau semua belajar tergantung pada pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung. Yang kemudian metode mengajarnya juga bersifat otoriter dan dilakukan evaluasi dengan metode yang objektif seperti tes. Nah, yang terakhir adalah peranan guru dan siswanya. Kalau pada idealisme, gurunya itu unggul dalam hal intelektual maupun moral, bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia dan bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswanya. Kemudian siswanya berperan bebas, mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Sedangkan pada realisme, gurunya itu berperan sebagai penguasa pengetahuan, mengetahui keterampilan, teknik-teknik mengajar, dengan kewenangan membentuk prestasi siswa. Sedangkan siswanya berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan, taat pada aturan dan berdisiplin, serta disiplin mental dan moral yang dibutuhkan dalam berbagai tingkatan keutamaan. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.